Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpikir kritis, critical thinking, menganalisis video dari Vote 2 chapter 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM 2588-2031-10-008, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah proses analisis dan evaluasi informasi secara sistematif, objektif, dan mendalam untuk menentukan kebenaran, validitas, dan relevansinya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, memeriksa bukti, menganalisis bias, dan menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Berpikir kritis bukan hanya menerima informasi apa adanya, melainkan mempertanyakan sumber, konteks, dan implikasinya, serta mempertimbangkan perspektif dan alternatif. Kenapa harus digunakan saat menonton konten digital? Konten digital seperti video, artikel, atau postingan media sosial seringkali penuh dengan informasi yang tidak diverifikasi, bias, atau manipulasi. Misalnya, clickbait, deepfake, atau propaganda. Berpikir kritis diperlukan untuk membedakan fakta dari opini, menghindari penyebaran hoax, dan membuat keputusan yang informan. Tanpa itu, kita rentan terpengaruh oleh narasi yang salah, yang bisa berdampak pada perilaku sosial, politik, atau pribadi, serta mendukung kebijakan yang tidak bermanfaat atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Apa klien utama pesan inti? Klien utama video ini adalah bahwa Indonesia terjebak dalam lingkaran setan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tiga institusi utama, yaitu polisi otot, TNI otot tambahan, dan sistem politik otak yang didukung oleh anggaran negara ongkos. Lingkaran ini disalahgunakan oleh elit kepentingan pribadi, bukan rakyat, sehingga menyebabkan kekerasan, impunitas, dan kebijakan yang tidak inklusif. Solusinya adalah reformasi ketiga institusi tersebut untuk mengembalikan fungsi mereka kepada kepentingan rakyat dengan fokus pada transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Apakah klaim tersebut dinyatakan secara eksplisit atau implisit? Klaim tersebut dinyatakan secara eksplisit melalui narasi langsung. Lingkaran setan sepanjang video seperti pada bagian awal. Pada bagian ketiga ini, kita akan melihat bagaimana solusi pemutusan lingkar setan. Kita sudah menemukan tiga institusi yang bertanggung jawab pada situasi yang hari ini kita hadapi. Yang pertama adalah polisi, yang kedua TNI, dan yang ketiga sistem politik. Ini secara langsung mengatakan bahwa ketiga institusi adalah akar masalah yang perlu direformasi. Klaim juga implisit melalui kritik-kritik spesifik seperti contoh kasus kekerasan polisi atau bisnis TNI yang menyeretkan bahwa sistem ini rusak, namun selalu mengatakan lingkaran setan secara eksplisit di setiap bagian. Apakah Anda sepakat dengan klaim tersebut? Ya, saya sebagian besar sepakat dengan klaim tersebut karena video ini didasarkan pada analisis logis tentang struktur kekuasaan di Indonesia yang seringkali disalahgunakan, seperti yang terlihat dari kasus-kasus korupsi dan kekerasan yang dikutip. Secara logis, jika institusi seperti polisi, TNI, dan sistem politik tidak diawasi dengan baik, mereka cenderung menjadi alat bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan, bukan melayani rakyat. Ini konsisten dengan teori state capture atau oligarki yang sering dibahas dalam ilmu politik. Namun, saya tidak sepakat sepenuhnya jika lain ini menyeratkan bahwa semua anggota institusi tersebut selalu korup karena ada variasi individu dan konteks. Reformasi harus spesifik dan bukannya generalisasi total. Sebutkan contoh bukti atau argumen yang digunakan dalam video. Apakah bukti tersebut faktual, opini, atau pengalaman pribadi? Contoh bukti satu adalah data kekerasan polisi, seperti 651 kasus dalam 5 tahun terakhir dan 37-40 kematian akibat extrajudicial killing. Faktual berdasarkan statis yang disebutkan. Yang kedua, kasus spesifik seperti pembunuhan Ferdi Sambo atau Kanjuruhan. Faktual merujuk pada peristiwa nyata. Dan yang ketiga, kritik terhadap bisnis TNI seperti keterlibatan yayasan militer dalam proyek pemerintahan. Faktual dengan contoh seperti Yayasan Adi Upaya. Dan yang terakhir adalah
argumen tentang sistem politik seperti data ICW tentang dinasti politik dan kartel partai, faktual berdasarkan riset. Namun, beberapa bagian seperti intervensi bahwa semua elit politik rusak atau tidak nyambung dengan rakyat lebih bersifat opini karena tidak didukung data kuantitatif universal. Ada juga pengalaman pribadi secara cerita tentang pengalaman pribadi dalam pembuatan SIM di Amerika Serikat untuk mengkritik kewenangan polisi. Apakah bukti yang diberikan cukup kuat dan kredibel? Bukti yang diberikan kuat dan kredibel sebagian besar karena materi dikutip data dari sumber seperti ICW, BPS, dan kasus-kasus yang terdokumentasi secara publik. Misalnya, Kanjuruhan atau Sambo yang dapat diverifikasi melalui berita atau laporan resmi. Ini memberikan dasar empiris untuk klaim tentang kekerasan dan korupsi. Namun, tidak semua bukti sebetulnya kuat. Beberapa generalisasi seperti semua elit politik adalah oligarki, kurang dukungan oleh data komprehensif atau analisis bandingan, sehingga rentan terhadap bias. Selain itu, materi ini tidak selalu menyediakan sumber primer lengkap sehingga kredibilitas tergantung pada kepercayaan terhadap pembuatan materi. Apakah video ini cenderung melakukan generalisasi berlebihan atau bias terhadap kelompok tertentu? Jelaskan contohnya. Ya, video ini cenderung melakukan generalisasi berlebihan terhadap kelompok elit, politik, polisi, dan TNI dengan menyeratkan bahwa mereka secara keseluruhan korup dan tidak mewakili rakyat. Contoh pertama seperti parpol itu memang didominasi oleh sekelompok elit dan tidak perlu peduli dengan urusan mewakili, atau TNI kembali masuk ke proyek pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi, bukan pertahanan. Menggeneralisasi seluruh institusi tanpa membedakan individu atau konteks positif. Ini menunjukkan bias terhadap elit, sebagian antagonis utama yang mungkin mengabaikan reformasi internal yang sudah terjadi atau variasi regional, sehingga bisa dianggap sebagai narasi hitam putih yang memicu polarisasi. Jika pesan dalam video ini diikuti secara luas oleh masyarakat, apa dampak positif dan negatif? Dampak positif adalah reformasi yang lebih kuat terhadap polisi, TNI, dan sistem politik bisa meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kekerasan dan korupsi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, seperti partai baru atau pengawasan yang lebih transparan, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya adalah gerakan reformasi yang masif bisa memicu ketidakstabilan sosial, seperti protes besar yang berujung kekerasan atau resistensi dari elit yang kehilangan kekuasaan, yang mungkin mengakibatkan polarisasi lebih dalam, ekonomi yang terganggu, atau bahkan intervensi asing jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, jika pesan ini diikuti tanpa verifikasi, bisa menimbulkan distribusi umum terhadap institusi negara yang melemahkan fungsi dasar seperti keamanan. Kesimpulan pribadi tentang pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting karena dunia ini dipenuhi dengan informasi yang kompleks dan seringkali bias, terutama di era digital, di mana konten seperti materi ini bisa mempengaruhi opini publik secara luas. Dengan berpikir kritis, kita bisa menghindari manipulasi, membuat keputusan yang lebih bijak, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil, seperti mempertanyakan klien dalam materi ini untuk memastikan reformasi yang lebih efektif, bukan hanya emosi. Tanpa itu, kita risiko terjebak dalam narasi yang merugikan kita sendiri atau orang lain. Terima kasih. Thank you.